tepat di depan matanya, dia ngelihat sosok pocong dengan wajah yang berlumuran darah. Lalu pocong itu pun berkata, katanya, "Lepasin tali pocongku." Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di cerita horor kali ini, karena Lentera Malam lagi seneng-senengnya bahas pocong, maka gue akan membawakan cerita horor kali ini tentang teror pocong yang dialami dan ditulis oleh akun Twitter bernama Emak. ID-nya ada di @desiprayogo1. Untuk linknya buat teman-teman yang mau baca, gue taruh di deskripsi. Nah, buat pasukan Lentera Malam yang punya pengalaman horor dan ceritanya mau diangkat di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja email atau DM di IG kami. Nanti admin kita ada yang ngarahin di sana. Dan untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kejadian ini bermula pada tahun 2009 dan sempat menggegerkan wilayah Surabaya bagian selatan, di mana pada saat itu di wilayah tersebut digegerkan dengan penemuan jenazah wanita tanpa identitas. Mayatnya bahkan hampir tidak bisa dikenali karena wajah dari mayat tersebut sudah hancur seperti habis dibenturkan ke batu beton. Rambut dari jenazah ini juga seperti habis dipotong paksa karena terlihat dari bentuknya. Dan jenazah ini juga ditemukan dalam posisi telanjang yang hanya ditutup daun pisang di area kemaluannya. TKP penemuan jenazah ini berada di lapangan dekat rumah temannya Desi yang bernama Winda. Winda dan Desi ini teman satu sekolah dan mereka juga satu kampung, cuma beda RT RW aja. Saat itu karena mereka masih kecil, mereka pun disuruh untuk menjauh dari area penemuan jenazah tersebut. Sedangkan para warga yang lain sudah memadati area penemuan jenazah ini. Nah, sebenarnya di waktu yang bersamaan ada juga berita hilangnya seorang gadis yang kita sebut aja namanya Puput. Gadis ini adalah tetangganya si Winda. Sehingga banyak spekulasi kalau jenazah tersebut bisa jadi adalah Puput, seorang gadis yang hilang tanpa kabar beberapa bulan yang lalu. Tapi warga tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat sebelum mendapat kepastian dari pihak polisi dan tim forensik. Keluarga Puput juga sempat terlihat di TKP penemuan jenazah. Jadi bisa dibayangin lah gimana terpukulnya orang tua si Puput kalau jenazah yang tergeletak di lapangan itu adalah putrinya, yaitu Puput. Apalagi si Puput ini adalah anak sematawayang dari orang tuanya. Beberapa lama kemudian, datanglah polisi dan ambulan ke lokasi TKP. Polisi lalu membawa jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Polisi juga meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi yang menemukan jenazah pertama kali. Sampai-sampai Desi dan Winda juga ikut diminta keterangan oleh bapak polisi. Setelah dirasa keterangannya sudah cukup, polisi lalu pergi meninggalkan lokasi yang sudah dipasang garis polisi. Tapi di lokasi kejadian masih saja tercium bau anyir meski sudah disemprot dengan cairan oleh petugas rumah sakit yang ikut hadir mengamankan jenazah. Sore harinya kurang lebih jam 6 sore, Desi berniat pamit pulang ke mamanya Winda. Nah, saat akan menuju keluar,
Desi dikagetkan dengan suara orang yang menangis histeris. Akhirnya Desi, Winda, dan mamanya Winda keluar ke depan rumah. Mereka melihat kalau suara tangisan tadi datang dari tetangganya Winda, atau lebih tepatnya dari orang tua Puput yang sedang menangis setelah diberi kabar oleh polisi kalau jenazah yang ditemukan tadi adalah jenazahnya Puput. Mamanya Winda pun keluar rumah lalu menghampiri keluarga Puput untuk sekedar menenangkannya sambil bertanya kepada Pak Polisi, kenapa Pak Polisi bisa membuat spekulasi kalau itu benar-benar Puput. Nah, ternyata saat penemuan jenazah ditemukan oleh warga tadi siang, ayahnya Puput ini sudah memiliki firasat tidak enak saat akan menghampiri lokasi penemuan jenazah. Karena malam harinya, ayahnya Puput sempat bermimpi kalau anaknya ini datang ke dirinya sambil menangis dan melihat kepala anaknya sudah robek dengan darah yang masih bercucuran. Maka dari itu ayahnya Puput ini memutuskan untuk ikut ke rumah sakit. Saat polisi membawa mayat tersebut, beliau meminta untuk dicek DNA-nya untuk memastikan apakah jasad tersebut adalah jasad Puput atau bukan. Akhirnya, setelah polisi datang dan membawa berita tersebut, para warga setempat sangat terkejut dan seperti tidak percaya akan beritanya. Harapan keluarga Puput yang berharap Puput pulang dengan kondisi baik-baik saja seketika sirna. Terlihat wajah sedih orang tua Puput. Ibunya Puput ini sampai pingsan berkali-kali karena merasakan kehilangan anak semata wayangnya. Kita flashback sedikit ya untuk nyeritain kronologi hilangnya Puput. Jadi, tepatnya 3 bulan sebelum jasadnya ditemukan di lapangan, Puput ini sempat dikabarkan hilang. Awal ceritanya, pada hari Sabtu dia pamit untuk mengerjakan tugas sekolah. Tapi sampai malam tiba, Puput ini tidak kunjung pulang ke rumah. Orang tua Puput tidak berpikir yang aneh-aneh, karena mereka berpikir kalau si Puput tidur di rumah temannya. Mungkin sudah larut malam, jadi Puput memutuskan untuk pulang besok paginya. Tapi sampai Minggu pagi Puput masih belum pulang ke rumah. Saat itu ibunya Puput sudah mulai khawatir. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk menjemput ke rumah temannya. Nah, betapa kaget ayahnya Puput setelah mendapat kejelasan dari temannya kalau Puput ini sudah pulang sejak Sabtu sore. Temannya juga sempat menawarkan untuk mengantarnya pulang, tapi ditolak oleh Puput, dan Puput lebih memilih naik angkot. Ayahnya Puput juga sudah mencoba menelpon ke handphonenya, tapi nomornya tidak aktif. Pikiran ayahnya Puput semakin was-was. Setelah dicari ke sana ke sini, tapi hasilnya nihil. Orang tua Puput pun sudah pasrah. Beliau hanya bisa menyebarkan selebaran tentang hilangnya Puput. Kita kembali ke cerita awal. Akhirnya orang tua Puput pun pergi ke rumah sakit dengan polisi untuk memastikan bahwa benar-benar itu jenazah Puput. Mungkin bisa dipastikan melalui ciri-ciri khusus yang hanya diketahui orang tuanya saja. Saat itu Desi sampai tidak jadi pulang. Padahal Desi sudah mengabarkan temannya yang bernama Wisnu untuk mengantarnya pulang. Tapi karena Desi ini penasaran dengan kabar keluarga Puput, alhasil Wisnu yang sudah datang juga ikut kumpul menunggu kabar tersebut. Mereka dan juga warga setempat sudah menunggu cukup lama. Desi melihat saat itu jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Dan tak lama HP mamanya Winda berdering. Ternyata itu adalah telepon dari ibunya Puput yang mengabarkan kalau itu benar-benar anaknya. Karena jasadnya persis dengan ciri-ciri Puput yang punya tai lalat di ketiak kanan dan juga di telinga kanan. Selain itu ada satu anting yang nyangkut di rambut jasad tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik oleh pihak forensik. Dan saat dipastikan mereka sangat yakin kalau itu adalah anting Puput. Karena ada ukiran kecil nama Puput di bagian pengait antingnya yang dipesan khusus untuknya. Mereka yang mendengar kabar tersebut kembali terkejut
Dengan nada yang terisak-isak, ibunya Puput meminta tolong kepada warga untuk menyiapkan kuburan. Karena Puput akan dimakamkan malam itu juga, mengingat jenazahnya yang sudah hampir hancur di bagian wajahnya. Jadi tidak mungkin harus menunggu besok paginya untuk menguburkan anaknya. Warga pun saling berbondong-bondong menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Jenazahnya Puput sudah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Jadi sampai di rumah tinggal dimakamkan saja. Setelah semua sudah siap, warga pun menunggu jenazah Puput di depan kuburan setempat. Selang setengah jam menunggu, terdengar suara ambulan dari jauh. Dan tidak lama semakin mendekat sampai di depan pintu kuburan. Terlihat dari belakang pintu ambulan, warga membantu menurunkan keranda untuk menuju ke liang kubur yang sudah disiapkan untuk jenazah Puput. Akhirnya jenazahnya pun langsung dimasukkan ke liang lahat. Terlihat di dalam liang lahat ada ayahnya Puput dan dua sanak keluarganya yang juga membantu memasukkan jenazah Puput ke dalam liang lahat. Ketika jenazah sudah di dalam liang lahat, dua orang naik ke atas. Dan hanya ayahnya Puput yang dibawa untuk mengajani jenazah Puput untuk terakhir kalinya. Setelah azan, ayahnya Puput ini terlihat sedikit membungkuk dan juga mengelus-ngelus kepalanya Puput. Singkat cerita, setelah selesai proses penguburan, Desi pun pulang bareng sama Wisnu, Winda, mamanya Winda, dan juga orang tuanya Puput. Mamanya Winda dan mamanya Puput ini cukup dekat, karena mereka sama-sama dari kelompok ibu-ibu pengajian di masjid dekat rumah mereka. Gak lama mereka pun sampai di depan rumah Puput. Ibunya Puput mengajak untuk duduk sejenak. Karena merasa tidak enak hati, akhirnya mereka memutuskan untuk mampir sejenak menemaninya berbicara. Ibunya Puput menjelaskan bahwa saat jasadnya diotopsi, ternyata kondisi jasadnya Puput ini sudah hamil 1 bulan dan dengan kemaluannya yang sudah robek. Tapi karena janinnya tidak berkembang dan masih segumpal darah, akhirnya pihak rumah sakit sudah mengkuret sebelum akhirnya jenazah dimandikan. Mereka yang mendengar penjelasan ibunya Puput ikut merasakan kesedihan. Waktu semakin malam, mereka pun memutuskan untuk pamit pulang ke rumah. Saat sampai di rumah Winda, tiba-tiba Wisnu memutuskan untuk tidur di rumah Winda dan gak jadi pulang ke rumahnya. Mamanya Winda kemudian memberikan kita baju ganti, lalu kita pergi mandi dan bersih-bersih. Setelah itu, kita memutuskan untuk tidur bareng di kamar mamanya Winda. Esok harinya, polisi pun melakukan reka adegan penemuan jasad Puput dan disaksikan oleh beberapa warga dan keluarga Puput. Saat melihat adegan rekonstruksi dari arah belakang, mereka dikagetkan dengan suara Wisnu yang teriak-teriak keluar dari dalam rumah Winda. Padahal saat sebelum Desi dan Winda keluar, mereka melihat Wisnu itu masih tertidur pulas. Dengan wajah takut dan keringat dingin, Wisnu kemudian bercerita bahwa saat dia tidur, tiba-tiba selimutnya ada yang narik dari bawah. Dia pikir Desi atau Winda yang iseng, tapi kejadiannya itu nggak berhenti-berhenti. Karena Wisnu ngerasa keganggu, akhirnya Wisnu pun bangun. Dan pas dia bangun, Wisnu pun kaget. Karena tepat di depan matanya, dia ngelihat sosok pocong dengan wajah yang berlumuran darah. Mendengar hal itu, ayahnya Puput menghampiri Wisnu dan bilang, "Di mana, Nak?" Di sana, Pak." Ayahnya Puput pun meminta izin ke mamanya Winda. Setelah meminta izin ke mamanya Winda, beliau pun masuk ke dalam dan diikutin beberapa orang di belakangnya. Akhirnya, saat membuka pintu kamar, tidak ada siapapun di sana. Tapi terlihat ada serpian pasir di lantai yang kemudian diambil oleh ayahnya Puput. Saat beliau bawa keluar, tercium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Semua makin dibuat kaget, sampai nggak bisa ngomong apa-apa saat itu. Setelah itu, Mama Winda pun segera membersihkan kamarnya dan dipel dengan air yang sudah dibacai doa.
Beberapa hari setelahnya, banyak kejadian mistis yang dialami oleh para warga mengenai pocong puput. Bahkan kejadian ini dialami oleh Winda. Jadi kejadiannya ini terjadi jam setengah 8 malam. Posisi Winda saat itu sedang sendiri di rumah karena mamanya ikut pengajian. Winda bilang saat dia lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada bau bunga melati yang sangat menyengat. Dan lampunya tiba-tiba mati. Saat dia buka pintu rumah, ternyata hanya rumahnya saja yang lampunya mati. Rumah tetangganya nyala semua. Padahal di daerah Winda ini tipe yang kalau satu rumah lampunya mati, pasti semua juga mati lampunya. Akhirnya Winda pun lari keluar rumah untuk nyusul mamanya yang lagi ngaji. Pas di tengah jalan, Winda melihat ada sosok almarhumah Puput yang sudah menjadi pocong dengan perut buncit dan tersenyum ke arah Winda. Lalu pocong itu pun berkata, katanya, "Lepasin tali pocongku." Jadi pas waktu Winda teriak itu posisinya hampir dekat dengan lapangan. Tapi di tengah-tengah lapangan sudah dihadang sama pocong Puput yang terlihat dari jauh. Tapi semakin lama semakin dekat. Setelah sosoknya bilang minta dilepas tali pocongnya, Winda teriak dan tiba-tiba hilang gitu aja. Pas Winda teriak, Winda langsung disamperin mamanya dan orang-orang kampung. Mereka bingung lihat kondisi Winda yang lemas dan sudah ngedeprok di tanah. Setelah ditanya kenapa, akhirnya Winda cerita, tapi orang-orang nggak percaya. Semua orang mengira kalau Winda ini lagi halusinasi. Tapi ada satu warga setempat yang tidak ikut pengajian saat itu dan mengiyakan cerita Winda karena dia juga ngelihat kejadian itu. Rumah orang ini berada di sisi lapangan. Jadi antara rumah Mbak Puput dan orang itu dipisahkan sama lapangan aja, kata Winda. Saat orang itu mau tutup gorden kamarnya, orang ini ngelihat dari jendela kacanya kalau Winda ini lagi berdiri dan mematung di jalan. Karena orang ini ngelihat jalanan sepi, dia nggak berani keluar rumah. Jadi hanya sebatas mengamati dari kaca jendelanya aja. Karena orang ini merasa janggal sama perilaku Winda, dia mencoba melihat dari arah berlawanan. Dan ternyata dia melihat ada sosok pocong yang terbang ke arah Winda. Saat itu juga dia keluar rumah disusul dengan orang-orang yang menghampiri Winda. Karena sudah ada 2 orang yang ceritanya sama, akhirnya warga pun percaya dengan apa yang dibilang Winda. Teror nggak cuma sampai di situ aja. Kali ini dialami oleh seorang ibu-ibu, kita sebut aja namanya Ibu Mira, beserta 5 temannya. Jadi ceritanya, saat subuh hari, 5 orang ibu-ibu ini mau berangkat ke musola untuk sholat berjamaah. Musola ini letaknya berdekatan dengan rumah Puput dan juga rumah Ibu Mira. 5 ibu-ibu ini berniat untuk menghampiri rumah Ibu Mira. Dan saat berada di depan rumah Ibu Mira, mereka merasakan hawa dingin dan bulu kuduk mereka pun berdiri. Kemudian mereka buru-buru mencet tombol lonceng rumah Ibu Mira, tapi nggak ada sautan dari Ibu Mira. Tiba-tiba dari arah berlawanan mereka mendengar sesuatu. Bunyi suaranya seperti benda yang dibenturkan ke kayu. Lalu mereka mencari sumber suaranya, dan ternyata sumber suaranya berasal dari rumah Puput. Dan pas mereka tengok rumah Puput, kelima ibu-ibu ini ngelihat sosok pocong yang lagi duduk di bawah sambil membenturkan kepalanya ke pintu. Mereka pun lari dan balik ke rumah masing-masing. Paginya mereka bercerita ke ibu-ibu yang lain, hingga Ibu Mira pun tahu. Nah, ternyata Ibu Mira sudah mendengar lebih dulu saat menunggu 5 temannya di depan teras. Karena teman-temannya ini lama datangnya, Ibu Mira pun iseng lihat dari balik pagarnya. Dan tiba-tiba dari arah rumah Puput udah ada sosok pocong yang posisinya percis seperti diceritakan ibu-ibu tadi. Makanya Bu Mira ini gak berani keluar rumah dan memilih gak jadi sholat berjamaah. Karena warga resah dengan teror pocong yang terjadi di kampung ini, warga pun bertanya-tanya apakah tali pocong Puput
sudah dilepas saat dimakamkan. Mengingat yang terakhir saat ada di dalam liang lahat, hanya ada ayahnya Puput saja. Jadi warga sudah mulai curiga. Kemudian warga menghampiri rumah Puput untuk mencari ayahnya dan meminta penjelasan mengenai apa yang telah terjadi. Awalnya ayahnya Puput tidak mengaku, tapi setelah warga terus mendesak, akhirnya beliau mengakui kalau beliau ini sengaja tidak melepas tali pocong Puput agar bisa terkuak siapa pembunuhnya. Sontak semua warga kaget sama penjelasan ayahnya Puput. Kebetulan di situ juga ada salah satu ustadz dan beliau menegur ayahnya Puput dan menyarankan agar makamnya segera dibongkar kembali dan dilepas tali pocongnya. Tapi ayahnya Puput bersikeras tidak akan melepas tali pocongnya sampai ketemu pelakunya. Lagi-lagi Pak Ustadz berusaha menasihati pelan-pelan, dan setelah melewati perdebatan, ayahnya Puput menerima usulan dan saran dari Pak Ustadz. Maka dilakukanlah keesokan harinya. Setelah cerita itu sampai ke telinga Pak RT, akhirnya Pak RT meminta agar segera dilaksanakan supaya tidak meresahkan warga. Dan warga langsung membongkar makam Puput untuk melepas tali pocongnya. Dan yang melepasnya tentunya ayahnya sendiri. Setelah itu, pelaku yang memperkosa dan membunuh Puput juga sudah tertangkap. Pelakunya ada 6 orang, yang memperkosa 5 orang, sedangkan yang 1 orang lagi hanya ditugaskan untuk membuang jenazahnya saja. Motifnya hanya karena mereka nafsu melihat kecantikan Puput. Sebelum dibunuh, Puput ini juga sempat disiksa berbulan-bulan dan diperkosa berkali-kali sama 5 orang keji ini. Tapi syukurlah mereka berenam sudah mendapat ganjarannya. Sejak kejadian itu, warga sudah terlihat tenang karena sudah tidak ada teror lagi. Saat hari-hari tertentu, warga Puput datang untuk berziarah dan mendoakan agar dilapangkan kuburnya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, dari cerita ini kita ingin mengajak kalian untuk lebih waspada karena tingkat pelecehan semakin tinggi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala macam bahaya. Jangan lengah dan selalu mawas diri, khususnya perempuan. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang gue bawain tadi. Dan gue ingetin sekali lagi, buat para pasukan Lentera Malam, kalau punya pengalaman horor dan ingin ceritanya dibawain sama Adit ataupun sama gua, teman-teman langsung bisa DM ke IG kami atau bisa juga kirim ke email kami. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin cukup untuk video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam. Peace out.